Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nuraini dengan NIM 6670230045. Saya dari jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan tahun 2023 dari kelas 3E. Jadi di sini saya akan membahas tentang esai yang saya buat. Nah, esai saya ini berjudul yaitu membedah politisasi di balik proses pembentukan IKN atau Ibu Kota Nusantara sebagai daerah khusus. Mari kita simak. Jadi gini teman-teman, penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia itu telah mengalami perkembangan pesat sejak era reformasi. Nah, dengan pemberlakuan desentralisasi dan otonomi daerah, di mana desentralisasi ini itu bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam mengatur suatu urusan lokal. Nah, sehingga teman-teman, desentralisasi ini itu memperkuat pemerintah yang demokratis, terus juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya teman-teman. Itu salah satu tujuan desentralisasi. Namun teman-teman, pada nyatanya dalam praktiknya atau dalam teknisnya desentralisasi ini teman-teman, perkembangannya itu menimbulkan tantangan baru yang sangat kompleks teman-teman. Salah satunya itu apa? Salah satunya pembentukan daerah otonom baru. Nah, ini salah satu tantangan baru ketika pemerintah melakukan desentralisasi gitu. Namun teman-teman, pembentukan daerah otonom baru ini menimbulkan dilema politik dan sosial teman-teman. Di mana di Indonesia terutama kan pembentukan daerah baru itu kan sering terjadi karena dilatar belakangi oleh alasan seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Alasan ekonomi, katanya Indonesia mau pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat. Nah terus kata menurut pemerintah, di mana pemekaran ini tuh mereka mengharapkan untuk membawa manfaat kepada masyarakat seperti tadi yang saya sebutkan, peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, sama penguatan identitas lokal. Tapi balik lagi teman-teman, pada hakikatnya dalam prosesnya itu pemekaran ini sering dilatar belakangi atau dibawa juga diatur selipi oleh kepentingan politik tertentu. Itu merupakan menjadi bukan rahasia lagi, bahkan rahasia umum lah teman-teman, baik di tingkat lokal maupun nasional. Nah, di mana nih si politisasi ini itu dapat menguburkan tujuan utama dari si pemekaran wilayah tersebut teman-teman. Bahkan banyak yang terjadi pembentukan daerah karena ada politisasi. Pembentukan daerah terus diselipi politisasi, itu menimbulkan konflik di masyarakat. Bayangin, yang awalnya mau mensejahterakan masyarakat karena ada politisasi, namun malah menjadi kerusuhan gitu. Seharusnya kan ini kita dipikir oleh pemerintah kan teman-teman. Nah, terus juga politisasi ini itu mencakup perebutan kekuasaan, terus kepentingan elit lokal, terus dinamika politik yang mempengaruhi proses pembentukannya. Nah, pada saat ini itu tadi merupakan gambaran-gambaran umumnya. Nah, kita lebih merujuk pada satu study case, yaitu Ibu Kota Nusantara (IKN), yaitu yang ada di Kalimantan Timur, teman-teman. IKN ini sudah beberapa tahun terakhir itu hangat dibahas, dan sekarang kan sudah pergantian presiden, teman-teman. Di mana pergantian presiden, apakah Presiden sekarang Pak Prabowo akan mau melanjutkan IKN tersebut, melanjutkan pembangunan yang diinisiasi oleh Pak Jokowi gitu teman-teman. Kan di IKN itu kan dirancang oleh pemerintah untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta ke wilayah baru gitu. Pasti melibatkan ada pembentukan provinsi baru teman-teman, di mana pembentukan provinsi baru ini itu dengan statusnya itu daerah otonom dan memiliki kawasan khusus yang memiliki kewenangan sendiri. Terus juga teman-teman, latar belakang IKN kan kita tahu juga ya teman-teman. Latar belakang IKN salah satunya alasannya Jakarta, yang katanya Jakarta udah padat, terus mengalami kemacetan, polusi, serta ancaman bencana alam, terus penurunan tanah, terus potensi banjir akibat perubahan iklim. Nah, ini kan menimbulkan bahwa perpindahan ibu kota dari Jakarta ke IKN. Nah, yang kedua itu alasannya apa teman-teman? Alasan kedua yaitu katanya Presiden Jokowi mengatakan
meminta izin kepada DPR untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan, itu alasan utamanya buat pemerataan ekonomi, pembangunan, dan penduduk. Dimana teman-teman, kan 57% penduduk Indonesia itu terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jadi mengakibatkan ketimpangan pembangunan, ketimpangan sosial, ekonomi. Bahkan jadi alasannya tuh biar Indonesia itu nggak Jawa sentris teman-teman, namun Indonesia itu mencakup keseluruhan. Itu alasan kedua. Nah, alasan ketiganya yaitu sesuai visi Indonesia 2045, di mana di dalam visi tersebut itu bertujuan untuk mendirikan Indonesia sebagai negara maju, teman-teman. Namun dalam proses pembentukan daerah, pembentukan IKN ini, teman-teman, banyak terjadi kericuhan, pokoknya kericuhan sekali. Banyak permasalahan yang timbul dari pemindahan ibu kota ini, teman-teman. Nah, kita kayak kompleksitas pembentukan daerah otonom di tingkat daerah. Nah, kan sebenarnya teman-teman, kalau kita bahas pembentukan daerah otonom Indonesia, itu tuh kan sering dihadapin pada dilema kebutuhan administrasi yang motif politik. Nah, kalau kita lihat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah, di mana pembentukan daerah itu kan harus memenuhi syarat administratif, teknis, fisik, kewilayahan. Nah, itu kan berdasarkan undang-undang tadi ada 3 syaratnya, administrasi, teknis, dan fisik, kewilayahan. Nah, tapi dalam prosesnya lagi nih, sebenarnya permasalahannya itu ketika eksekusi, teman-teman. Dalam eksekusinya itu, prosesnya itu tidak jarang atau pasti dipengaruhi oleh kepentingan politik lokal, yang dimana mau berupaya untuk memperoleh kekuasaan atau sumber daya yang lebih besar. Kalau kita lihat nih, berdasarkan penelitian Firman tahun 2019, Firman mengatakan dalam penelitiannya bahwa pemekaran wilayah itu seringkali didorong oleh elit lokal yang mencari keuntungan politik dan ekonomi, bukan hanya meningkatkan pelayanan publik. Nah, penelitian yang sudah dilakukan oleh Firman aja sudah mengatakan itu kan yang namanya penelitian pasti ada investigasi sosial, teman-teman. Dalam suatu penelitian, saya juga kan pasti investigasi sosial. Investigasi sosial bisa nanya ke masyarakatnya yang terkena dampak. Nah, terus mencari-cari informasi di internet gitu. Itu tuh udah banyak aduan-aduan mengenai IKN tuh banyak yang nggak beres, teman-teman. Nah, terus juga dalam pembentukan ibu kota Nusantara pada tanggal 18 Januari 2022, DPR RI itu tuh mengesahkan RUU Ibu Kota Negara menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, bahwa Ibu Kota Negara Indonesia itu Nusantara. Jadi itu tuh tadi itu undang-undang pembentukan IKN. Nah, ini setelah munculnya undang-undang ini nih yang di DPR setuju buat, jadi yang dia itu menjadi landasan hukum bagi proses pemindahan dan pembangunan ibu kota baru, teman-teman. Nah, terus yang tadi saya awal buat IKN, saya bilang IKN ini dirancang dengan status khusus tingkat provinsi. Namun ada lagi nih, dengan struktur pemerintahan yang berbeda dari provinsi pada umumnya. Kalau misalkan pemerintah provinsi yang lain kayak pembentukan itu kan ada kayak dulu. Cuman pemerintahan IKN ini dijalankan oleh otoritas ibu kota Nusantara, di mana dia itu memiliki kewenangan dan penyelenggaraan pemerintah daerah, termasuk pemberian perizinan investasi dan kemudahan berusaha. Jadi banyak, teman-teman, di IKN itu sudah dibuka investasi yang sebesar-besarnya untuk para investor untuk datang menanam investasi di IKN. Terus juga banyak pengusaha-pengusaha yang menaruh perusahaan atau usahanya di IKN tersebut, teman-teman. Nah, jadi kan itu terus juga di IKN nih, ketika pemilihan kepala daerah, kan kita kan pemilihan demokratis kan, teman-teman. Namun gara-gara si kepala otorita IKN ini itu tuh langsung ditunjuk oleh si presiden. Nah, ini nih yang menimbulkan perdebatan mengenai akuntabilitas dan partisipasi publik dalam pemerintahan IKN. Nah, itu salah satu kompleksitas di IKN. Nah, saya mau mengelaborasikan mengenai tentang politisasinya. Nah, politisasi juga, teman-teman, dia itu politisasi juga itu banyak terjadi dalam pengelolaan sumber daya lokalnya, teman-teman. Di mana banyak pemerintah daerah yang memberikan izin eksploitasi sumber daya alam kepada pihak tertentu sebagai bentuk balas jasa politik. Nah, di mana hal ini tuh dapat menyebabkan konflik kepentingan dan merugikan masyarakat setempat. Nah, yang salah satunya isu terhangat di Banten apa coba? Isu yang berkaitan dengan IKN. Nah, itu salah satunya itu proyek PIK 2. PIK 2, teman-teman, tahu kan PIK 2 apa? Pulau Indah Kapuk, teman-teman. Kenapa PIK 2 menjadi masalah namun ketika PIK 1 itu biasa-biasa saja? Mari
kita simak selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang kita bahas tentang PIK 2. Apa sih kaitannya PIK 2 ini sama tentang IKN itu apa ya? Jadi kita akan membahas. Jadi teman-teman, lahirnya kebijakan perizinan PIK 1, terus pengembangan PIK 2, hingga pemberian status proyek strategi nasional atau yang disingkat PSN terhadap PIK 2 ini kayak menjelaskan betapa kuatnya kedudukan dan pengaruh tuan tanah besar, terus borjuasi besar, komprador atau yang disebut kayak pemodal yang memiliki hubungan erat dengan modal, terus akses luas dari kapitalis, monopoli, imperialis asing gitu, dimana mereka mempunyai kekuatan penuh terhadap tubuh kekuasaan negara dan pemerintahan yang berkuasa. Nah, siapa sih di balik PIK 2 ini atau PIK 1 ini? Itu tuh secara khusus yaitu Pak Aguan dan Antoni Salim Sugiang Kusuma alias Aguan atau PT Agung Sedayu Group dan Antoni Salim. Antoni Salim itu Salim Group. Gimana teman-teman? Dua konglomerat ini termasuk dalam geng berjuluk 9 naga yang kalian tahu ya, kayak paling berkuasa gitu. Nah, mereka ini nih bos besar dari proyek si PIK ini teman-teman. Dimana kalau kita lihat total kekayaan si Aguan ini diperkirakan mencapai 42,73 triliun. Sementara Salim dan keluarganya itu memiliki kekayaan 167 triliun. Wow, sangat-sangat Masya Allah teman-teman. Selanjutnya kita bahas lagi, Aguan juga itu kan tercatat dia sebagai wakil komisaris Bank Arta Geraha Internasional Tbk. Nah, dia tuh selain bertindak sebagai bos besar dan kepala pelaksana pengembangan PIK 2 ini teman-teman, Aguan juga itu berstatus sebagai kepala konsorsium penanaman modal dalam negeri bagi pengembangan proyek IKN di Kalimantan Timur, yang dimana beranggotakan ada Astral Group, Sinarmas Group, Adaro, Alfamart, Esquire, Lo Intan, Saling Group, Jarum Group, dan Wings Group. Banyak sekali kan teman-teman. Nah, termasuk dia menarik investasi 40 triliun teman-teman. Jadi PT Agung Sedayu Group itu ngasih investasi kepada Pak Prabowo ke IKN sebesar 40 triliun. Nah, setelah mendukung IKN, setelah memberikan investasi tersebut, dia itu udah memobilisasi dukungan gitu, udah memobilisasi teman-temannya yang tadi ngedukung si PT Agung Sedayu Group itu buat geng pengusahanya pada pasca pemilu presiden kemarin sama legislatif itu tuh udah memobilisasi buat memenangkan kubu Prabowo Gibran sama partai-partai pengusungnya teman-teman. Intinya teman-teman, tadi dukungan yang dilakukan oleh PT Agung Sedayu Group itu ternyata yaitu hasilkan pemberian status PSN proyek strategi nasional terhadap PIK 2. Yang namanya di PSN kan proyek strategis nasional. Masyarakat kan pasti kayak sulit banget kan teman-teman. Jadi itu melancarkan semua perizinan lahan, akses kredit kapital dari perbankan dalam dan luar negeri, terus pengamanan dari aparatur negara, sipil, polisi, tentara, hingga mencapai nilai saham PT PANI di pasar, saham publik yang dipergendakan nilai kapital PT PANI hingga sekarang teman-teman. Nah, di mana dalam proyek PIK 2 setelah saya kaji, setelah saya investigasi sosial dari salah satu korbannya di Kronjo teman-teman, setelah diskusi juga bersama kakak tingkat yang lain, ternyata di balik PIK 2 ini banyak terjadinya kekacauan teman-teman. Kan seharusnya situasi ini tuh kayak udah menjelaskan kedudukan pemerintah Indonesia udah bukan lagi sebagai pemerintahan demokratis yang mengeluarkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, tapi salah satu bentuk sebagai rezim yang mengeluarkan kebijakan menurut keuntungan ekonomi politik kelas berkuasa pemerintah Indonesia. Nah, di mana teman-teman para pengusaha itu tuh untuk memperkaya diri sendiri, keluarga sama kelompok-kelompoknya. Dengan apa? Dengan melayani kepentingan si tuan tanah tersebut, si borjuasi komprador, terus si imperialisi tersebut. Si imperialisnya itu tadi si PT Agung Sedayu Group teman-teman. Jadi saya sedikit menjelaskan kisah balik di PIK 2 ya teman. PIK 2 ini kenapa jadi PSN kan? Jadi bahasa halusnya itu kan si PT Agung Sedayu Group udah ngasih nilai investasi gitu nih di IKN pada pihak Jokowi. Dia udah melancarkan politisasi Prabowo-nya. Nah, terus apa gitu? Apa yang harus pemerintah Indonesia beri kepada si PT Agung Sedayu Group atas kebaikan-kebaikannya? Dan itu ternyata ada politik balas budi, yaitu di mana si PIK 2 itu kan tadi pengusungnya PT Agung Sedayu Group. Demi lancarnya PIK 2 di PSN kan lah si PIK 2 ini biar lancar tadi perizinannya. Nah, seharusnya teman-teman ketika perizinannya menurut berdasarkan NJOP di sana itu kayak penjualan tanah yang seharusnya per meter 150.000. Namun teman-teman, itu tuh malah banyak terjadi kekacauan. Malah pemerintah daerah pun mendukung si PT Agung Sedayu Group, malah menurunkan NJOP-nya jadi 50.000 per meter. Kan itu kan meresahkan masyarakat, tidak mensejahterakan juga. Pokoknya kalian
bisa lihat-lihat di PIK 2 ini. Oke, PIK 2 ini hubungan dari pembentukan daerah baru itu tadi, si pembentukan daerah baru tadi ada dalam eksekusinya itu politisasi tingkat ada politisasi. Dan politisasinya itu tadi apa? Di dalam proses, sekali lagi, di dalam eksekusinya itu ada catatan ilegal atau sih namanya keluar dari jalur yang benar tadi, itu salah satunya si proyek PIK 2 nih teman-teman. Jadi pembentukan IKN itu kan sangat sulit teman-teman sebenarnya. Nah, lanjut saja langsung ke apa sih implikasi terhadap politisasi di tingkat daerah. Nah, dengan memindahkan IKN yang tadi di Jakarta ke daerah ke IKN di Kalimantan itu mengubah status Jakarta yang tadinya daerah khusus ibu kota menjadi daerah otonom biasa. Nah, ini tuh pasti berdampak pada penyesuaian fungsi pemerintahan sama administrasinya di Jakarta, teman-teman, termasuk pengalihan beberapa institusi pemerintah ke pusat ibu kota baru kan, teman-teman, sebagaimana dikatakan oleh presiden sebelumnya, itu Presiden Joko Widodo, teman-teman. Nah, pemindahan status atau pemindahan ibu kota ini itu kan menyebabkan redistribusi kekuasaan juga, teman-teman, dan sumber daya dari Jakarta ke si IKN Kalimantan Timur. Nah, hal ini juga, teman-teman, dapat meningkatkan peran sama pengaruh politik di Kalimantan Timur. Terus juga setelah pembentukan IKN itu kan pembangunan infrastruktur dan investasi terhadap dinamika politik dan ekonomi lokal. Terus juga membawa pengaruh terhadap identitas lokal sama nasional, dimana IKN ini tuh sebagai simbol identitas baru bangsa Indonesia, katanya mah pengennya, dimana katanya IKN itu pengen mempresentasikan keberagaman Indonesia terus untuk memperkuat rasa kesatuan. Namun kan dalam hal itu terjadi kan pasti memperlukan upaya bahwa budaya dan kepentingan masyarakat lokal itu terintegrasikan dalam pengembangan IKN. Tapi coba lihat aja kayak teman-teman berita-berita di balik proses IKN ini banyak masalah ya teman-teman. Memang sih dalam suatu perubahan itu harus ada dalam menuju ke hal yang baru pasti harus ada perubahan. Tapi kalau di dalam eksekusi untuk melakukan perubahannya itu terdapat catatan-catatan yang tidak baik, apakah itu sesuai dengan standarnya kah? Kan teman-teman gimana? Nah, terus teman-teman, dalam pembentukan IKN untuk struktur pemerintahan khusus itu tadi kan udah dibahas reduksi politisasi lokal, terus pasti ada konsentrasi kewenangannya, ada check and balance-nya, teman-teman, yang tadi saya bilang. Nah, mungkin itu salah satu pembahasan mengenai esai yang saya buat tadi tentang politisasi di balik proses pembangunan IKN. Jadi teman-teman, intinya kesimpulannya penyelenggaraan pemerintah daerah di Indonesia itu udah mengalami perubahan signifikan, teman-teman. Terus juga kan si pembentukan daerah otonom baru seperti di IKN di Kalimantan Timur itu salah satu atau mencerminkan salah satu upaya pemerintah dalam mempercepat ibu kota yang tadi didasarkan untuk pemerataan ekonomi, pengurangan kemiskinan Jakarta, dan visi pembangunan Indonesia 2024. Namun kembali lagi teman-teman, di IKN kan tadi tidak terlepas dari berbagai tantangannya, problematikanya yang merugikan masyarakat tadi kan, teman-teman, terutama terkait dengan posisi politisasi di tingkat daerah dan pusat kan. Terus juga proses pemekaran wilayah di mana termasuk IKN itu dipengaruhi oleh kepentingan politik baik dari elit lokal maupun nasional. Terus juga politisasi ini mencakup dari berbagai aspek seperti penemuan lokasi, pengelolaan sumber daya, pengadaan proyek yang gimana, hingga apalagi teman-teman, hingga penunjukan kepala otorita IKN yang langsung ditentukan oleh presiden tanpa mekanisme pemilihan demokratis. Itu kan salah satu ternyata kita dijahatin oleh negara sendiri, teman-teman. Politisasinya secara sudah bukan rahasia lagi, tapi jadi rahasia umum, atau sudah bukan rahasia lagi sih disebutnya, kayak udah buka terang-terangan kan, teman-teman. Sebenarnya kalau kita bahas IKN, dibalik selain salah satu salah satu dari maksudnya selain dari PIK 2 itu ada kasus Rempang, teman-teman. Kalau kalian bisa lihat keadaan kondisi Indonesia saat ini, sebenarnya perpecahan di wilayah-wilayah tersebut tuh ada berkaitannya dengan IKN sendiri, teman-teman. Terus juga ada politisasinya juga, itu bisa kalian bahas, teman-teman. Jadi di satu sisi status IKN itu memberikan fleksibilitas dalam penggunaan investasi, namun teman-teman di sisi lain absennya partisipasi politik lokal itu juga dapat menimbulkan tantangan dalam hal akuntabilitas sama keterwakilan masyarakat. Nah, yang namanya politisasi itu kan baik di pusat maupun daerah itu berpotensi memicu konflik kepentingan, terus penyalahgunaan kekuasaan, apalagi tadi kalau penunjukan si pemimpinnya itu sendiri ditunjuk presiden, teman-teman. Nah, mungkin intinya pemerintah Indonesia harus perlu meminimalkan risiko politisasi dan konflik kepentingan nih dalam proses pembangunan IKN agar tujuan utamanya yaitu pemerataan pembangunan sama transformasi ekonomi itu dapat tercapai dengan efektif. Nah, mungkin begitulah pembahasan tentang esai saya yang tadi berjudul membedah politisasi di balik pembentukan IKN. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf teman-teman kalau ada kesalahan kata.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.